Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Balkisa Batubara dengan NPM 24530013. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pengembangan bahasa dalam komunikasi retorika. Konsep pengembangan bahasa berdasarkan KBBI Bahasa ada 2 poin. Yang pertama, sistem lembaga bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua, ada percakapan atau perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun, budi bahasa atau perangai, serta tutur kata yang menunjukkan sifat dan tabiat seseorang baik buruk kelakuan, menunjukkan tinggi rendah asal keturunan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Perkembangan bahasa adalah meningkatkannya kemampuan pengusahaan alat komunikasi, baik alat komunikasi dengan secara lisan, tertulis maupun dengan tanda-tanda dan isyarat. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak memerlukannya komunikasi dengan orang lain. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan seseorang bayi sampai dengan anak dimulai dengan meraba, suara atau bunyi tanpa arti yang diikuti dengan suku kata, dua suku kata, penyusunan kalimat sederhana, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Bahasa dapat dibagi ke dalam 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada bentuk, yang mencakup morfologi, sintaksis, dan fonologi. Yang kedua ada isi, yang mencakup semantik, yaitu studi mengenai arti atau makna suatu perkataan atau kalimat. Yang ketiga ada penggunaan yang mencakup pramaktik, yaitu penggunaan bahasa untuk mengekspresikan sesuatu dan agar seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini kita melihat interaksi bahasa dan sosialisasi. Nah, kemampuan berkomunikasi seseorang dapat dilihat dari kemampuan berpikirnya, kemampuan mengartikan perasaan seseorang, kemampuan ikut menghayati keadaan yang sedang terjadi, dan kemampuan yang mengekspresikan perasaan, pendapat, dan perasaan lewat bahasa. Kemampuan merupakan potensi yang ada berupa kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Menurut Supranto 2005 halaman 8 bahwa kemampuan berkomunikasi secara lisan merupakan penyampaian yang melibatkan aspek berbahasa, berbicara, suara, dan irama dengan mengandalkan kemampuan berpikir, mengartikan perasaan seorang, menghayati keadaan, kemampuan untuk mengekspresikan, sehingga dapat menyampaikan perasaan, pikiran, dan pesan dengan rangkaian kaidah bahasa yang sesuai dengan aturan tata bahasa yang dituturkan oleh alat bicara. Nah, dapat disimpulkan bahwa semua komponen bahasa tersebut digunakan manusia untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu seperti memperoleh informasi, menyampaikan ucapan selamat, atau merespon. Maka dalam berbahasa terdapat 4 tugas pokok yang saling berkaitan. Yang pertama ada pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang lain. Yang kedua ada pengembangan pembendaharaan kata. Yang ketiga ada penyusunan kata-kata menjadi kalimat. Dan yang keempat ada ucapan. Nah, selain hal-hal tersebut, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu yang pertama ada kesehatan, yang kedua inteligensi, yang ketiga status sosial ekonomi keluarga, yang keempat jenis kelamin, yang kelima hubungan keluarga, yang keenam ada usia, yang ketujuh kondisi lingkungan, dan yang kedelapan ada kondisi fisik. Dari faktor tersebut, perkembangan bahasa juga didukung oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama kematangan alat berbicara, yang kedua kesiapan berbicara, yang ketiga adanya modal yang baik untuk dicontoh, yang keempat kesempatan berlatih, yang kelima motivasi untuk belajar dan beralih, yang keenam ada bimbingan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.